kelemahan kami ya Tuhan, kuasa-Mu boleh nyata sempurna ketika kami dengan penuh ya Tuhan, ketika kami dengan penuh mengandalkan Engkau. Tidak setengah-setengah, dengan bulat kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber damai. Mari nyatakan dengan iman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kami percaya, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari angkat kedua tangan dinyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satu. Ya Tuhan, hanya Kau satu-satunya sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ayo semangat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ora bakara 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 labara 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 labara. Ikanara labara bata kina kara labara labara baba. Ikanara labara 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 bakara labara. Ikanara labara labara sekene.
Hinakara para baseke. Hinakara la para la para la para la para la para. Kanara la para 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 la para. Kinara la para la para seke. Bapak Saudara mari. Kinara la pasaka. Ayo mari yang angkat tangan kita, Bapak Saudara, ayo sama-sama kita fokus sama Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami anak-anak-Mu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu sementara firman mereka dengar. Ada jalan keluar yang mereka dapatkan, ada kesembuhan yang mereka dapatkan, ada pengharapan baru yang mereka dapatkan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya ketika kami semua mendapatkan hal yang baik, yang luar biasa. Tuhan jumpai anak-anak-Mu ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, di mana mereka duduk itulah tempat berjumpa dengan Tuhan. Mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mendengar dengan telinga mereka, dengan hati mereka. Karena Tuhan, ini hati kami yang terbuka, yang siap kita berfirman Tuhan. Mari benahi kami di akhir zaman ini untuk kami segera bergegas menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga hidup kami semakin optimal bersama dengan Tuhan. Diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Mari urapi kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita percaya diberkati, bersama-sama katakan amin. Dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo silakan duduk Bapak Saudara. Oke, shalom. Saudara bisa lihat yang saya pegang ini? Warna apa, Bu Saudara? Bening ya. Ada lagi warna apa? Merah. Ada lagi warna apa? Oke, berarti konsentrasi lihat ke depan semua sekarang. Oke, Saudara. Saudara sudah berbuat kebaikan hari ini? Sudah berbuat kebaikan hari ini? Sudah, saudara. Saudara datang ke gereja itu berbuat kebaikan. Buat siapa? Buat tetangga saudara. Jadi saya pernah dengar satu kesaksian dari gembala. Jadi dia cerita waktu itu dari latar belakang lain itu bapaknya ini bapaknya. Kemudian itu jadi Kristen, kenapa? Karena dia lihat orang Kristen tiap hari Minggu pakai baju rapih beribadah sama-sama. Dan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun akhirnya enak juga ya jadi orang Kristen. Dan akhirnya mereka pindah Kristen loh. Sampai anak-anaknya, akhirnya anak-anaknya melayani Tuhan. Jadi ternyata Bapak Saudara ketika saudara datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, maka saudara sudah jadi berkat bagi orang lain. Amin. Bahkan ketika kita duduk di sebelah kiri, sebelah kanan itu juga dapat berkat dari kita. Ketika saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh angkat tangan, sungguh-sungguh berdoa, maka tadinya yang kiri kanan kita ini biasa-biasa, akhirnya melihat Bapak Ibu ini luar biasa loh. Akhirnya mereka tertular dan akhirnya juga mereka mengalami berkat yang sama. Amin. Jadi ternyata kehadiran kita itu bawa berkat. Amin. Sadar nggak sadar tapi percayalah saudara jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin nggak hari ini, tapi percayalah suatu saat saudara akan dengar, ternyata gara-gara Bapak ini loh, aku terima Tuhan Yesus. Karena saya ingat banget saudara, ketika saya ada di gereja saudara ya, saya waktu itu saya Kristen bukan setengah-setengah saudara, mungkin Kristennya baru 10% lah, kayak perpuluhan ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pendeta yang bilang, Pak Yuda ayo dong pakai, waktu dulu seragamnya kan hitam putih, ada Pak Luhut juga kan sama-sama dulu, seragamnya kan hitam putih saudara. Maksudnya hitam celananya, ininya putih ya, bukan ininya, ininya hitam, ininya putih, bukan. Pakai hitam putih, iya Pak, saya bilang. Bilang lagi tiap minggu gitu saudara. Sampai akhirnya sekian bulan, saya pikir ini lama-lama kuping saya panas sama Bapak yang tiap kali ketemu ngomong gini saudara. Dan akhirnya, yaudahlah daripada Bapak itu ngomong terus, saya putuskan untuk saya ke gereja itu pakai baju putih dan celana hitam saudara. Dan Bapak itu sempat, ya bagus, ayo sekarang ambil dalam pelayanan saudara. Itu kejadian sekitar 17 tahun lalu saudara. Kalau nggak ada Bapak itu, saya nggak di sini. Mungkin di sini saudara. Saudara ngerti bahwa apa yang saudara tabur hari ini, percayalah ketika saudara sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan,
maka saudara akan menuai saudara. Akan ada berkat yang saudara terima dengan luar biasa. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar tentang alarm saudara, tentang wake up. Tentang wake up, sama-sama katakan wake up. Bangun, katakan kiri, ayo bangun. Sudah siang saudara, ada beberapa orang termasuk anak saya saudara, itu memang pasang alarm, itu alarmnya bunyi terus, anaknya masih tidur. Nah saya nggak tahu, mungkin yang ngalamin ya, yang seperti ini, mungkin ada tapi it's okay lah, it's okay saudara. Jadi kadang ada hal di mana tidur terlalu capek sehingga alarm itu bunyi, itu kita nggak dengar. Tapi sampai hari ini, puji Tuhan, saya pribadi kalau pakai alarm masih aman, saudara. Ada juga orang-orang yang biasa bangun tanpa alarm, ada, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bangun. Karena tema kita secara umum hari ini adalah bangkit, jadilah terang. Bangkit, jadilah terang. Nah untuk bangkit, kita itu bangun, harus bangun. Ayo sama-sama saudara lihat next berikutnya dari Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-14, ayo sama-sama kita baca dengan suara yang keras saudara. 1, 2, 3, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai dan bangun dari tidur saudara. Ini penting dalam kita, bangun dari tidur. Biasa kita pasang alarm atau anak kita pasang alarm, nah biasa kalau enggak. Jadi segini, ini prosesnya gini saudara. Jadi kadang ada pekerjaan yang mengharuskan saya dan anak saya itu kerja bareng. Dan itu mesti pagi saudara. Jadi jam 4 itu alarm sudah harus bunyi. 3:30 itu udah pasti setel alarm. Dan ketika saya naik ke atas, saya Bray bangun Bray, alarm bunyi. Cuman gitu doang saudara. Saya turun lagi saudara. Dan saya tunggu 10 menit gak ada kegerakan nih, gak ada bunyi orang mandi di atas. Naik lagi masih tidur. Akhirnya ya udahlah mau gak mau saya goyang-goyangkan badannya saudara. Bangun. Saya bilang. AC mati, selimut ditarik, ayo bangun deh, bangun. Itu cara untuk membangunkan biasa apa saudara digoyang. Masih gitu ya Bu ya, ibu-ibu? Masih ya, nggak mungkin ibu tiba-tiba tarik keluar gitu kan anaknya. Enggak segitunya, enggak. Atau main ambil air ya, siram bos, enggak segitunya, sayang kasurnya. Dan repot sendiri, mendingan kita goyang-goyangkan supaya bangun. Ya setuju ya ibu-ibu ya. Jadi goyang-goyangkan, mungkin suaminya goyang-goyangkan, ayo bangun. Nah mungkin hari ini ada kita ngalamin ada sedikit goyangan nih dalam hidup rumah tangga kita nih. Tiba-tiba saldo kita mulai goyang, saudara, mulai oleng. Bukan oleng Pak, tapi sudah terjun bebas Pak. Oh, sabar saudara, ada parasit. Mungkin kerjaan di kantor, mungkin order udah mulai goyang sana sini. Tapi kadang Tuhan pakai itu supaya kita bangun saudara. Ya, jadi ayo bangun yuk. Kalau kita ngalamin hari ini, bangun. Ya apa yang mesti bangun? Karena banyak harus kita lakukan saudara. Alkitab mengatakan bahwa yang kamu tidur, orang-orang yang tertidur bangun. Namanya tidur ya gak sadar saudara. Saudara kalau tidur itu kondisi dimana kita gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kadang kita butuh alarm. Apalagi nanti minggu depan kita punya alarm sendiri saudara selama sebulan kan. Bisa nangkap saudara? Minggu depan ya, itu sahur, itu keliling-keliling, itu jam berapa sudah lewat depan rumah. Apalagi rumah depan saya, karena komplek di perkampungan saudara itu udah saya nggak tahu pakai apa, karena saya dengar suaranya, mungkin pakai panci atau pakai apa ya, treng gitu. Saya pikir ini orang sahur apa barongsai. Tapi itu membangunkan saudara. Nah kadang hari-hari ini kita juga seperti itu. Harus bangun hari ini. Kenapa? Supaya kita sadar. Katakan sama-sama sadar. Sadar bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Pak Niko gembala kita sampaikan bahwa kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus amati 1 dekade ini, 10 tahun ini saudara. Akan ada terjadi hal yang luar biasa. 10 tahun ini Pak Niko bicara tahun kemarin, berarti 9 tahun ini kita harus benar-benar sadar. Berjaga-jaga untuk apa? Untuk melihat bagaimana kegerakan Tuhan yang luar biasa ini terjadi, saudara. Jangan jadi orang yang cuek, jadi orang yang acuh tak acuh. Sehingga saudara tidak lagi ke gereja, tidak lagi mau baca firman Tuhan. Tidak lagi mau merenungkan firman Tuhan, tidak lagi mau memikirkan firman Tuhan. Pak, memikirkan Tuhan itu yang gimana Pak? Saya sore kemarin saudara sama istri lagi cerita tentang seseorang dan kita lupa namanya. Ibu itu tuh dulunya pendoa loh. Memang sekarang masih pendoa tapi kita lupa namanya.
Jadi kami mikir, ini siapa namanya? Akhirnya setelah itu kegiatan lupa, tapi masih kepikir saudara. Ini siapa namanya ibu ini ya? Makan, sempat mikir saudara. Padahal gak penting-penting banget waktu itu ya. Dan akhirnya setelah sekian lama, kapan ya Maya? Mungkin sekitar 24 jam saudara. Baru ketemu namanya saudara. Oh ibu ini. Oh iya benar saudara. Jadi selama 24 jam itu saya mikirin nama ibu tadi saudara. Siapa namanya? Kurang lebih saudara, kalau mikirin firman Tuhan, kayak gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa mesti nyari kerajaan Allah ya? Kenapa ya? Kok firman Tuhan ini aneh, ketika aku cari kerajaan Allah, maka semuanya kan ditambahkan kepadamu. Aku gak boleh khawatir, aku gak boleh gelisah, burung di udara. Kok bisa ya burung di udara dipelihara? Kok bisa ya aku disuruh cari kerajaan Allah? Dipikirkan saudara. Memang saudara kerja, memang saudara makan. Tapi ketika itu dipikirkan, itu jadi rema hidup kita. Dan itulah yang kita lakukan sampai akhirnya. Saudara, yes ini aku tahu. Dan kita bisa ngomong, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala cara dalam hidup kita. Entah yang baik ataupun yang jelek. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jangan pernah berhenti merenungkan firman Tuhan siang dan malam Ibu Saudara. Supaya saudara pada saatnya nanti, mungkin tidak hari ini, mungkin keluar dari tempat ini. Kita, oh aku tahu sekarang. Dan ketika kita ngerti sekarang, itu lebih dahsyat saudara. Daripada saudara dengar suara hamba Tuhan saudara. Karena saudara ngalami dan itulah inti dari gereja. Saudara datang ke tempat ini, bertemu secara pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara rindu ketemu dengan Tuhan? Amin. Bukan dipanggil Tuhan, bukan. Bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara bilang, Tuhan sudah cukup dan aku gak mau undur lagi Tuhan. Aku justru mau semangat ke depan ini Tuhan. Melakukan hal-hal yang luar biasa. Kayak itu bangun saudara. Bangun dari tidur. Bangkit dari kematian. Oke next saudara. Slide yang berikutnya ini mungkin juga pernah dibahas. Saudara bisa lihat. Ini survei dari Barna Group tentang anak-anak muda di tahun 2020. Saudara mungkin ini pernah dibahas ya Pak ya di sini Pak ya. Sering dibahas bahwa bukan lagi Kristen itu ada sekitar 2%. Tapi saudara perhatikan poin keempat saudara. Ini handphone saya nggak bisa. Perhatikan nomor 4. Bahwa, kekristenan di Jakarta itu kurang lebih hampir 1 juta orang Kristen di Jakarta. Kristen murid yang tangguh yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut itu sekitar 20%. Jadi kalau misalnya di gereja ini ada 200 Pak ya? 400. 1000 orang. Survei, saudara namanya apa Survei. Survei itu bisa meleset, tapi bisa juga tepat saudara. Namanya survei. Apa? Survei. Jadi jangan kesinggung ya, namanya juga survei. Murid Kristen yang tangguh yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut adalah rutin ke gereja, amin. Dan apa dikatakan? Memiliki komunitas di luar ibadah yaitu cool. Yang sudah ikut cool bisa lambaikan tangan. Coba dihitung ada berapa orang? 1000 saudara. Ini apa? Survei saudara. Jadi jangan tersinggung saudara. Tapi kalau yang tersinggung ya ikut cool makanya saudara. Ayo kita perbaiki yang kayak yang 20 ini saudara ya. Jadi orang Kristen yang murid Tuhan itu adalah salah satu kriteria adalah rutin ke gereja, komunitas di luar gereja. Jadi cool. Ayo yang belum ikut cool supaya kita punya komunitas. Kita perlu namanya komunitas, betul kita perlu komunitas Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara se-introvert apa ya. Pak saya nggak perlu teman Pak, saya nggak perlu teman. Enggak, saudara harus butuh komunitas, saudara butuh teman, saudara butuh orang yang support. Karena itu masuk cool, saya percaya di sini sudah ada daftar-daftar cool, saudara bisa ikut. Atau mungkin rumah saudara bisa jadikan tempat untuk ibadah atau kubu doa. Yang mau nanti segera daftarkan ke Pak Lumban. Pak saya mau Pak rumah saya dijadikan kubu doa supaya mau jadi murid Kristus. Yang kedua adalah percaya teguh pada otoritas. Yang ketiga adalah komitmen kepada Yesus secara pribadi. Mengakui kematian dan kebangkitannya. Yang keempat adalah rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Oke, jadi ayo sama-sama ikut cool.
Amin. Senggol kiri, ikut cool. Kamu juga. Ya, nanti setelah ini coolnya tambah saudara. Nanti ada celebration cool. Ya Pak, ada celebration cool Pak ya? Ada. Di mana Pak? California. Ikut cool saudara, penting. Sekali lagi ikutlah komunitas. Supaya saudara diajar, dididik, dan dibantu, dan dibentuk di cool. Komunitas. Komunitas saudara, bukan arisan ya. Pak saya ikut arisan Pak. No, bukan komunitas saudara. Komunitas kerohanian. Bukan arisan, beda. Kalau arisan itu komunitas ekonomi. Ayo next saudara, supaya kita sadar, kita bangun. Roma 13 ayat yang ke-11. Ayo sama-sama baca ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu untuk apa dikatakan? Bangun dari tidur sebab yes, ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu menanggalkan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan apa? Sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan. Oke, lebih jelas lagi di next berikutnya, slide berikutnya, lebih jelas saudara. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang mau katakan amin. Saudara, hal ini dikatakan harus. Perhatikan yang di stabilo warna hijau saudara. Jadi kalau saudara pakai Alkitab teks, sudah gak ada lagi di sini saudara ya. Masih ada di rumah kan? Masih pakai teks itu, Pak. Saya di sana Pak, di CTS Pak, itu harus, di rumah harus pakai. Di sini pasti lebih dahulu, pakai di rumah. Jadi di stabilo saudara, warna hijau, warna apa lagi? Pink, oranye, ya punya stabilo saudara? Di stabilo jangan di tip X. Hilang nanti. Perhatikan kata yang stabilo yang pertama apa dikatakan? Harus, kudu, wajib. Harus, kita harus melakukan apa saudara? Harus tahu bahwa keadaan sekarang ini. Jadi kita harus tahu keadaan sekarang ini sudah di dalam akhir zaman saudara. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan sudah semakin nyata. Karena kita harus, kita kudu, kita wajib tahu bahwasannya saat tiba bagi kamu untuk apa? Bangun! Udah gak ada lagi buat tidur saudara. Orang tidur tuh gak ada kerjaan saudara. Ke gereja males, males, baca firman males. Saudara. Memang firman Tuhan, baca firman Tuhan adalah masing-masing saudara. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, ayo ajak, suruh anak-anaknya baca firman Tuhan. Apalagi sekarang sudah ada di handphone. Baca firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bangun dari tidur sebab keselamatan sudah lebih dekat. Katakan sama-sama, sudah lebih dekat. Ini gini saudara. Di momen kita terima Tuhan Yesus. Masih ingat kapan saudara? Terima Tuhan Yesus, terima keselamatan di sini saudara. Saya terima keselamatan di sini. Dan Alkitab, dan ketika terima Tuhan Yesus, maka disitulah cinta mula-mula. Pernah saudara cinta mula-mula? Amin, pernah? Pernah? Dulu Pak, dulu. Kalau sekarang, cinta mula-mula ketika kita terima Tuhan Yesus, merasakan kasih Tuhan. Haleluya, doa sedikit dijawab, susah sedikit dihibur. Nggak punya uang, tiba-tiba ada yang kasih. Luar biasa, senang sekali saudara di sini. Sama gembalanya, sama gembala kulnya dibelai-belai. Oh Bapak, Tuhan berkati. Bapak jangan sedih, Bapak Tuhan Yesus memberkati. Pasti ada jalan saudara, dibelai-belai, ditimang-timang. Namanya juga bayi rohani. Pernah ya? Pernah dulu ya, dulu.
Tapi kan lama-lama berjalan saudara. Alkitab mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi kita mengerjakan keselamatan sampai posisi kita sekarang ini, hari ini, itu di sini saudara. Amin. Sekarang ini, kita pernah melewati itu saudara. Dan di sini saudara, saudara tidak lagi ditimang-timang. Tapi kadang saudara. Kamu ini ya, udah dibilangin, masih juga. Kamu ini ya, mulai dinasehati, mulai dididik, mulai dihajar, mulai dibentuk. Saat ini saudara, dan Alkitab mengatakan bangun, kamu harus tahu sekarang, kudu wajib. Sekarang ini waktunya kita bangun, kenapa? Karena keselamatan itu sudah jauh lebih dekat saudara dibandingkan dulu. Keselamatan sempurna memang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan adalah bentuk dari sesuatu yang harus dikerjakan. Kata kerja keselamatan, jadi saudara tiap saat harus menjaga supaya hidup saudara berkenan dan hidup di dalam koridor firman Tuhan. Supaya apa? Supaya keselamatan tidak hilang di dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya saudara sedang dalam perjalanan menjadi selamat sempurna. Yaitu kapan? Ketika Tuhan Yesus datang atau ketika kita dipanggil Tuhan. Disinilah saudara, itulah penentuan kita. Saudara. Saat keselamatan yang sempurna itu kita berkenan atau tidak. Jadi mumpung kita masih di sini, ayo bangun. Sadar, wake up, bangun, bangun, bangun saudara. Kenapa? Karena keselamatan sudah sangat dekat saudara. Nggak ada waktu lagi untuk kita bersantai-santai di dalam pelayanan. Ayo sama-sama jangkau jiwa-jiwa. Di dalam pekerjaan saudara harus kerja lebih sungguh-sungguh. Saudara harus lebih giat lagi saudara. Saudara di dalam keluarga, saudara harus sama-sama dalam satu keluarga terus mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Kenapa? Karena keselamatan itu sudah jauh-jauh lebih dekat daripada yang lalu saudara. Kemudian next berikutnya adalah di ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini di next berikutnya. Dikatakan bahwa hari sudah jauh malam. Dan telah hampir siang. Udah bangun, udah hampir siang nih. Sadar udah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi yang pertama adalah tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Menanggalkan itu melepaskan. Dan tidak dipakai lagi. Menanggalkan perbuatan kegelapan. Yang kedua adalah mengenakan. Manusia lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Bisa next slide Kak? Yang pertama dikatakan dari Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan apa dikatakan? Iri hati. Ayo sama-sama ngerti, jangan pesta pora. Sama-sama katakan pesta pora. Ke pesta boleh nggak? Boleh saudara. Tadi malam saya juga datang ke pesta ulang tahun pernikahan. Boleh. Ke pesta adat. Boleh saudara. Pesta apa? Boleh. Tetapi masalahnya adalah pesta pora. Alkitab menjelaskan di ayat tersebut bahwa pesta pora adalah pesta yang ujungnya pesta yang syarat dengan percabulan dan hawa nafsu. Itu yang dilarang. Senangkap? Pak enggak Pak, hanya reuni kok Pak. Reuni. Pak pendeta kan hanya reuni teman-teman SMP kok Pak. Enggak ada pesta-pesta macam-macam. Enggak ada minum-minum. Perhatikan ujungnya saudara. Siapa tahu saudara di situ jadian lagi sama yang dulu. Pak cuma reuni SMA, siapa tahu. Ketika reuni SMA ujung-ujungnya ada pesta pora. Ya tidak di pesta itu tapi di pesta sebelah saudara. Bisa nangkep saudara? Ujungnya. Ini yang Alkitab larang, perbuatan-perbuatan kegelapan salah satunya adalah pesta pora. Yang ujungnya adalah hawa nafsu dan percabulan.
Hadir di reuni boleh? Ya boleh, tapi ujungnya saudara harus jadi berkat. Jangan terus janjian lagi sama mantan yang dulu. Saudara. Ya, aman ya? Bahkan cuma mau ikut buka bersama. Pak. Emang lu udah ngaji apa? Ya boleh, tapi ya ujungnya itu. Jangan ujung-ujungnya percabulan. Jangan ujung-ujungnya itu hawa nafsu. Itu yang dilarang saudara. Jadi ayo bangun, tanggalkan hawa nafsu dan percabulan. Amin. Nggak ada di sini saudara. Nggak ada. Kalau ada bertobat. Jadi jangan dalam perselisihan dan iri hati. Lukas 21 ayat 34 perhatikan. Jagalah dirimu dengan supaya hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Yakobus 3:16 ini penting perhatikan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ apa dikatakan? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kekacauan itu intinya apa dikatakan? Iri hati. Pak, saya nggak iri Pak, cuman pengen yang dipakai sama kakak itu. Iri hati itu bisa terjadi pembunuhan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak kecil atau beranjak dewasa, janganlah kita sering membanding-bandingkan saudara. Kakak sama adiknya. Jangan saudara ya. Atau kita mau nyanyi lagunya, ojo dibanding-banding kayak, enggak nanti di luar saya. Jangan dibanding-bandingkan antara kakak dan adik. Beberapa minggu ini istri lagi ada sedikit konseling dengan seorang ibu yang anaknya itu mulai liar saudara. Padahal masih SD loh. Tapi sudah berani meninggalkan rumah dan nginep di tetangganya. Dan ketika pulang hanya tidur di teras. Kenapa? Intinya, salah satu intinya karena mama banding-bandingin aku sama adikku. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Karena iri hati itu akan menimbulkan apa dikatakan? Segala macam kekacauan dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ketika orang merasa iri hati, kok aku gak bisa lagi itu. Maka itu akan disitu ada kekacauan dan akan ada banyak perbuatan yang jahat. Itu adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di mana hawa nafsu percabulan, perselisihan dan iri hati. Yang kedua adalah, slide berikutnya adalah, apa dikatakan? Kenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus Kristus. Bangkit jadi teranglah, itulah ketika menjadi terang, maka kita harus mengenakan pakaian kita, itu Yesus Kristus. Supaya kita bisa jadi terang, karena Alkitab mengatakan, kenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah senjata terang dalam hidup kita. Amin. Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pak, bagaimana mengenakan Yesus Kristus sebagai senjata terang? Salah satunya saudara, yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Kalau kita mau menjadi terang saudara, gereja terus-menerus menyampaikan, bangkit jadi teranglah. Bangun jadi terang. Kenakan Yesus sebagai terang. Maka yang pertama harus tunduk kepada otoritas Allah. Saudara harus hidup di dalam koridor ilahi. Saudara harus hidup dalam koridor firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan supaya saudara gak bisa langgar koridor itu. Ketika saudara ada di luar koridor firman Tuhan, maka sudah tidak ada lagi pembelaan Tuhan. Alkitab mengatakan, Yakobus 4 ayat ke-7 dikatakan apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini tidak bicara masalah mengusir setan juga saudara. Tapi oke lah, mengusir setan. Karena suka ada kelepasan, usir dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kan ada dua. Dikatakan tunduk kepada otoritas Allah. Hidup dalam otoritas Allah, itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa ngusir setan. Bapak Ibu Saudara, berdiri di sini itu gampang saudara.
selesai ini bisa boleh Pak ya. Tapi bicara seperti ini itu tidaklah semudah yang saudara bayangkan. Buat PPT seperti ini itu gampang saudara. Apalagi saya nggak bisa, tinggal suruh orang. Gampang, terima beres. Yang susah adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita lakukan. Bisa nangkep? Ketika saya sampaikan, saudara harus berhenti melakukan perzinahan, maka saya juga harus terlebih dahulu tidak berzina. Ketika saya bilang, saudara tidak boleh iri hati, maka saya akan terlebih dahulu tidak iri hati. Sehingga saya berani berbicara seperti ini. Makanya saya ajak istri saya datang saudara. Ketika saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya lakukan dulu. Supaya saya punya otoritas ilahi berbicara. Saudara harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang saya sampaikan, saya lakukan. Tapi saya percaya Bapak Saudara, ayolah hidup di dalam otoritas Allah. Lakukan kebenaran saudara. Maka iblis akan lari daripadamu saudara. Iblis macam-macam bentuknya saat ini saudara, tidak hanya berupa lagi rambut panjang yang ininya bolong saudara. Tapi macam-macam godaan untuk kalau pulang kerja karena macet, ayo mampir dulu. Ayo segelas dulu bang, ayo sebat dulu bro, sebat. Sebatang maksudnya saudara. Sebat aja enak kok. Dikit aja dikit. Godaan kayak gitu. Tapi kalau saudara ada di dalam otoritas ilahi, saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Ayo tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Yang kedua adalah punya, dikatakan pikiran, perasaan Kristus Yesus. Filipi 2 ayat ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai cara pandang ilahi, kita punya satu perasaan iba seperti Kristus Yesus. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara punya perasaan sama seperti Kristus, perasaan kasih seperti Kristus, maka saudara akan berbuat sama seperti Kristus dalam arti seperti ini. Maka ketika saudara marah, ketika saudara mengambil keputusan, ketika saudara melakukan sesuatu, maka saudara akan berpikir jauh. Saudara akan berpikir ulang, saudara akan melihat bagaimana cara Allah memandang, cara Allah berpikir, bagaimana semua itu ditinjau dari aspek sorgawi, saudara. Misalnya gini, saat ini Pak saya belum diberkati Pak, saya nggak ada kerjaan. Oke nggak apa-apa, kita berdoa. Kan biasa gitu saudara, kalau di gereja kan gitu, biasa, ini biasa saudara ya, biasa. Ini survei. Apa? Survei bisa benar, bisa enggak, namanya survei ya saudara, namanya survei. Ini saya sendiri yang survei saudara. Ya saya sendiri yang survei. Kalau belum diberkati saudara. Kok gereja rajin banget saudara. Jadi sebelum gembala kulnya WA, Pak ke gereja, enggak. Nanya dulu, Pak, gereja jam berapa ya? Ada ibadah apa di gereja, Pak? Jam segini datang, saudara. Jadi kalau yang biasa. Yang kalau yang berkatnya diberkati, ya ayo ke gereja, nggak ada kerjaan ke gereja. Karena nggak ada kerjaan, saudara. Tapi ketika diberkati luar biasa, saudara. Mulai diberkati, mulai ditambah-tambahkan. Semua diberkati, mulai enak, mulai nyaman. Saudara, ke gereja, masih ada jam 10, masih ada jam 12, masih ada sore, masih ada Senin, saudara. Ya Senin ada gereja di mana? Ya nggak ada juga, saudara. Jadi kalau kita punya pandang sorgawi, saudara kondisi diberkati, belum diberkati, sakit nggak sakit, saudara akan tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara akan mulai mengerti bahwa semua yang kulakukan bukan untuk aku, tetapi untuk banyak orang. Karena banyak orang-orang di gereja saat ini yang hanya sekedar datang dan pulang, tapi tidak punya komunitas. Yang sekedar datang karena mereka ingin didoakan dapat berkat, ketika diberkati dengan sungguh-sungguh maka orang tidak lagi ke gereja. Saudara,
Saya pernah nemu berapa orang seperti itu di gereja, makanya saya bisa bicara seperti itu. Tapi kalau saudara punya pikiran dan perasaan sama seperti Kristus, yang mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi Bapa di surga, saudara pasti melakukan firman Tuhan. Saudara pasti ngerti firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh apapun resikonya. Jadi milikilah perasaan dan pikiran sama seperti Kristus. Saudara akan punya iba. Pernah gak ngalamin gini saudara ya? Saudara sudah melakukan kebenaran, tapi masih juga disakiti. Pernah melakukan yang baik sama seseorang, misalnya gak usah jauh-jauh saudara, minjemin duit. Minjemin duit nih. Pak butuh uang nih, kasihin saudara. Dipinjemin duit kan? Baik saudara. Tapi ketika ditagih, galakan siapa? Ini galak saudara. Tapi akhirnya saudara, kesel saudara. Tapi kok lama-lama? Ya udahlah, kasihan. Kasihan. Pernah gitu gak? Tidak membalas, tapi justru merasa kasihan. Itu level tinggi banget saudara. Itulah pikiran Kristus. Ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang merugikan, tapi saudara malah justru, udahlah, udah kasihan itu kok. Kasihan, udah gak usah deh. Udah, kasihan. Kalau saudara di level itu, saudara sudah menjadi terang. Karena saudara sudah mengenakan Kristus sebagai perlengkapan terang. Memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Belas kasihan dan iba saudara. Jadi ayo, ketika pikiran itu ada, enggak lagi ada keributan saudara. Karena akan ada pengampunan. Dan ketika ada pengampunan, disitulah kuasa Tuhan bekerja saudara. Dahsyat saudara. Ketika istri di hati suami atau sebaliknya, ya pertama-pertama marah, kecewa, tapi akhirnya seorang suami atau seorang istri, udahlah kasihan. Dan akhirnya suaminya atau istrinya bertobat. Ini sering terjadi saudara. Salah satunya yang saudara lihat hari ini. Karena doa orang ini saudara. Yang ketiga itu seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, kita hidup dalam Kristus, amin. Hidup dalam Kristus, maka ia wajib, kudu, harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayo masing-masing kita yuk, kita berubah karakter kita, ucapan kita. Tadi Alkitab mengatakan apa dikatakan? Ayolah berbicara yang sopan, hiduplah dengan sopan. Sopan yang bagaimana? Saudara tahulah sopan itu bagaimana saudara. Menjaga kesopanan, cara kita bicara, kesopanan di gereja, kesopanan di sekolah, kesopanan kita lagi jalan, ketika di jalan. Ayo kita hidup dengan sopan. Kita ini anak terang saudara. Hiduplah sama seperti Kristus. Selalu berbuat baik kepada orang lain, ada pengampunan. Membawa orang, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau suaminya atau istrinya atau temannya saudara, mungkin konseling ya saudara, mungkin konseling. Ya beberapa kali lah kita nemuin, kalau mau cerai ya jangan juga dikomporin saudara. Iya emang suami kamu gitu, emang gitu. Gue pernah ngeliat dia kok dibonceng kok, pernah. Dia juga kalau milih Gojek pilih-pilih yang cewek kok suami kamu. Gak bisa ya. Emang gitu sis. Udah cerain aja sis. Udah. Loh kita ini anak terang saudara. Lo jangan jerumusin juga supaya jadi ribut. Tapi saudara perlengkapan seperti senjata Allah itu apa? Yaitu Yesus Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Justru bawa orang itu saudara untuk lebih dekat sama Tuhan. Ngampuni saudara. Amin. Jadi kalau saudara dipertemukan dengan masalah-masalah seperti itu, jangan bikin lagi tambah kisruh. Jangan bikin lagi tambah ribut. Tapi justru Tuhan kirim saudara ke masalah itu, saudara kirim ke tempat itu supaya saudara jadi terang. Yang gelap ini jadi kelihatan karena saudara mengenakan Kristus sebagai perlengkapan terang di dalam hidup saudara. Sehingga yang tadinya gelap itu menjadi kelihatan. Dan sehingga kelihatan itu yang akan didandani saudara. Maka Tuhan pakai engkau. Ayo bangkit, ayo bangun.
jadi terang, saudara. Ini waktunya kita selama 9 tahun ini, 1 dekade ini, saudara. Sama-sama kita akan buktikan, kita pelihara hidup kita untuk jadi terang Tuhan. Amin. Untuk kesimpulannya, saudara, dikatakan bangun dari tidur, tanggalkan perbuatan lama, kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Bangkit jadi teranglah. Sama-sama 1, 2, 3. Bangkit jadi. Sekali lagi, bangkit jadi teranglah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Sama-sama Tuhan Yesus, ini kami sama-sama doa. Ayo minta saudara, supaya apa yang sudah kita dengar, ini akan kita lakukan. Menanggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Dan mengenakan Kristus sebagai senjata. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mendeklarasikan kami meninggalkan manusia lama, menanggalkan perbuatan lama, menjadi senjata terang bersama dengan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kami boleh bangun, bangkit dan menjadi terang ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang luar biasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi kita mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa untuk kita semua. Kita akan memberikan persembahan yang kedua Bapak Ibu Saudara untuk persembahan diakonia. Sembari memberikan persembahan, kita akan sama-sama mendengarkan LPG News. Persilakan multimedia. Shalom saudara, saatnya kita menyaksikan informasi LPG Ministry melalui LPG News. Kegiatan doa LPG Ministry, yang pertama, ada menara doa dan ibadah Life Transformation. Berikut informasinya.
Info Bible Study khusus bulan Maret diadakan hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 8 pagi di tempat ini. Ayo kita belajar mengenal Tuhan. Info ibadah pemuda LPG Ministry yang Disciples of Jesus diadakan 2 kali dalam 1 bulan. Setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkapnya saudara bisa lihat di layar ini. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pengurapan dan pelayanan doa, pernikahan, pengurapan rumah dan tempat usaha, saudara bisa menghubungi Bapak Bobby atau menghubungi call center kami. Puji nama Tuhan, hari ini kita memulai ibadah sore perdana LPG Ministry yang akan kita sebut Sunday Worship. Hari ini 10 Maret 2024 pukul 4:30 sore dan ibadah ini akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk melayani bersama-sama dengan kami di imam musik, worship leader, singer, dan pemusik, baik pria dan wanita di semua usia. Ayo hubungi Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan untuk melayani di bidang LPG Kids dan Junior Church, guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Gereja kita juga memiliki program OTA, yaitu Orang Tua Asuh. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan juga, ayo ikut Cool. Untuk info Cool, saudara bisa melihatnya di layar. Ibadah Jumat Agung LPG Ministry yang diadakan di hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo di GBLPG Top Floor Plaza Pondok Gede. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center LPG Ministry. Dan ibadah Paskah LPG Ministry diadakan di hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 10 pagi. Oh iya saudara, ibadah ini hanya dilakukan 1 kali ibadah saja. Hanya 1 kali ibadah saja ya di GBLPG Top Floor Plaza Pondok Gede. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa scan QR yang ada di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Di sini kami panitia dari kegiatan ibadah Padang dari YDJ dan GC. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Rivaldo Sembiring sebagai ketua dan ada Kak Sarah sebagai ketua YDJ dan ada Tessa sebagai sekretaris kegiatan ini. Jadi di sini kabar gembira kami sampaikan kepada orang tua yang datang hari ini. Sebentar lagi tanggal 30 Maret kita akan bikin kegiatan ibadah Padang, di mana kegiatan ibadah Padang ini kami bikin tema Grow Up Together, yang artinya bertumbuh bersama. Dan kekuatan untuk acara kami ini kami bawa melalui Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya poin yang ingin kami sampaikan dalam kegiatan ini untuk mengundang anak-anak muda yang ada di sekitar kita, anak YDJ dan GC untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama. Tujuannya
bagaimana sih cara kami anak YDJ bisa bersama-sama untuk membangun komunitas yang baik. Karena mungkin saya percaya kalau kegiatan yang baik orang tua pasti dukung semua, amin. Jadi untuk menjelaskan tujuan dan harapan kami ke depannya nanti ada wanita hebat di samping saya untuk bisa menjelaskan kegiatan yang akan kami kerjakan nanti. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan kita selama nanti kita di Wiladatika. Tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatannya itu akan diadakan pada tanggal 30 Maret 2024 hari Sabtu. Pada pukul 8 sampai selesainya. Nah, agenda ini dibuat untuk ada 5 agenda. Yang pertama itu dimulai dari persiapan. Dari jam 7 sampai jam 9. Yang dimana itu nanti anak-anak YDJ dan GC akan kumpul di tempat ini di Plaza Pondok Gede, akan berangkat sama-sama ke Taman Wiladatika. Lalu yang kedua itu ada acara ibadahnya, itu dimulai dari jam 9 sampai jam 10.15 sampai penutupan ibadah dan juga akan dilakukan pembagian kelompok. Nah, di bagian ketiga itu ada permainan, games. Nah, itu dimulai dari 10.15 sampai jam 2, itu ada 2 permainan, yaitu permainan individu dan juga kelompok. Nah, lalu di bagian yang keempat itu ada waktu bebas free time di mana kita bisa ngelakuin apa aja di sekitar Taman Wiladatika tersebut sampai di agenda terakhir nanti kita akan melakukan penutupan dan pulang dan kembali lagi ke Plaza Pondok Gede ini. Lalu di sini ada foto venue yang dimana akan kita pakai yaitu Saung Tun. Next. Nah, acara ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya panitia-panitia yang terlibat. Di sini ada ketua kita, Bapak Rivaldo dan juga Gerald. Lalu ada seksi acara, ada Kasara, saya sendiri Tesalonika, ada Celi Angelica dan ada Bang Kristal. Lalu ada seksi Dana, Kak Yunita dan Karosi yang dimana nanti Bapak Ibu Saudara bisa membeli bazar yang sudah kita laksanakan di depan ruang ibadah ini. Lalu ada bendahara yaitu Syasha, seksi perkap dan dokum ada Yori, Rio dan juga Apri. Dan yang terakhir itu ada seksi konsumsi yaitu Kak Febi dan juga Kanata. Selanjutnya. Oke, boleh next. Dan ini adalah perkiraan biaya, total biaya yang kami butuhkan. Yang pertama itu adalah sewa lokasi sekitar 7 juta rupiah. Lalu ada konsumsi, karena kita menginginkan ada 50 jiwa, 50 anak muda yang ikut. Otomatis kita akan membeli konsumsi itu sebanyak 50, yaitu 20.000 dikali 50 jadi 1 juta. Terus untuk transportasi bisnya itu ada di 2.500.000. Untuk games dan hadiah di 750.000. Air mineral galon 25.000 dikali 3 galon itu 75.000 dan biaya tak terduganya ada di 500.000. Bisa boleh dilanjutkan. Nah, untuk target pemasukannya ini kita ada puji Tuhan ada Kasway DJ dari acara sebelumnya itu ada total 280.000. Untuk bazar makanan itu kita targetnya adalah 1 minggu itu 1 juta. Jadi kita mengadakan selama 3 kali, minggu ini, minggu depan dan yang terakhir itu tanggal 24 atau 25 Maret itu di hari Minggu itu adalah bazar kami terakhir. Jadi ditargetkan 1 juta, jadi pemasukannya 3 juta. Untuk janji imannya karena ada 15 orang panitia, jadi kita menargetkan satu orang itu 100.000. Jadi di total ada 1.500.000 dan untuk pendaftaran kita menggunakan HTM sejumlah 30.000 per orang. Dan karena target kita ada 50 orang, yaitu 30.000 dikali 50 ada 1.500.000. Jadi total target pemasukannya adalah 6.280.000. Namun kami juga permohonan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang hatinya tergerak kayak ingin melayani anak muda nih. Oh puji Tuhan kita sedang ada sedikit rezeki tambahan di bulan ini. Boleh banget Bapak Ibu Saudara. Kalau mau berdonasi, kalau misalnya Tante nggak bisa ngasih uang, mau ngasih bazar boleh nggak? Boleh banget Tante Om. Karena puji Tuhan untuk bazar kita yang di depan itu adalah kumpulan dari beberapa kul kita. Dari kul kami, dari kul WBI, dari kul YDJ. Jadi kita menyumbang
dari kul-kul tersebut makanan-makanan yang akan dijual, yang akan didagangkan di bazar, dan hasilnya itu 100% untuk masuk ke kas YDJ. Namun kalau misalnya Kak, Tante atau Om mau ngasih dana nih, boleh banget Om Tante, kami menerima berapapun rupiahnya, itu kami menerima banget. Dan puji Tuhan kemarin kita sudah masuk ke kul kami. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya Om Tante tiba-tiba di kulnya ada kita bertiga, itu sudah tahu lah ya kita mau minta dana. Ya kita terang-terangan aja nih, karena kan pasti kita butuh dana ya Om Tante. Nah itu kemarin puji Tuhan dari kul kami kita sudah terkumpul 930.000. Siapa tahu kan Om Tante kayak, ih kul kami bisa 900, kita harus lebih lagi nih. Boleh, boleh banget. Nah untuk bantuan dananya bisa Om Tante transfer ke rekening gereja. Jadi biar gak tenang, uangnya gak akan kita panitia tilep atau panitia pakai untuk kepentingan pribadi, tidak. Jadi karena uangnya masuk ke rekening gereja. Dan nanti untuk kalau transfer bisa dikasih catatan transfernya itu adalah Ibadah Padang YDJ. Jadi biar tahu nih bendahara kita, Kak Roma tahu kayak oh ternyata puji Tuhan ada dari Om Tante yang mau memberi berdonasi pada acara ini. Dan nanti untuk bukti transfernya bisa langsung WA ke aku di nomor yang tertera. Atau kalau misalnya Kak Om Tante adanya uang cash nih, boleh dikasih ke aku langsung boleh. Tenang, ntar semuanya kita setelah ada akhir acara, kalau sudah selesai ntar kita ada transparansinya ke Om Tante. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, haleluya Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menabur untuk kegiatan Padang, sorakan wuh. Oke, boleh dilihat ya kakak-kakak udah pada teriakan wuh, nanti ditunggu di transfer rekeningnya Mas. Transfer rekening gerejanya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menyatakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Bisa tolong ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak muda tadi kreatif ya. Mereka mereka nggak mau gantung sama gereja, Mereka bilang mereka bisa. Mereka lakukan ini karena mereka percaya Tuhan akan memberkati mereka. Ada satu tadi yang panitia lupa katakan, kalau misalnya hari ini ada yang bilang, Kak, kalau saya mau tutup semuanya, boleh enggak? Gitu kan? Nah itu yang lupa tadi ya, boleh banget Bapak Ibu. Kalau ada yang tergerak untuk nutup semuanya langsung boleh banget ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau Tuhan gerakkan kita untuk memberkati anak muda. Saudara, itu investasi kerajaan surga. Memberkati anak muda, generasi-generasi ilahi di akhir zaman. Karena itu untuk ibadah Padang ini doakan saudara ya. Supaya anak-anak muda diberkati, ditambah-tambahkan di pelayanan ini. Amin. Hari ini saya juga mengucap syukur, terima kasih pelayanan Bapak Pendeta ya, Bapak Pendeta Yuda dan Ibu yang juga hadir, saudara memberkati kita, semua diberkati.
Kita doakan juga supaya beliau juga Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya. Terus semua yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan pakai lebih lagi bertambah-tambah dalam pelayanannya. Mari saya undang kita semua untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau berbicara kepada kami dengan cara yang ajaib, pribadi demi pribadi. Kami percaya hari ini di tengah-tengah kami ada karya Tuhan sedang bekerja, ada mujizat sedang terjadi. Bahkan pemulihan terus terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu hari ini mengalami kelepasan. Bahkan firman Tuhan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan membangkitkan, mengubahkan. Ada revival terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa hari ini untuk keluarga demi keluarga. Biar Tuhan melawat, menyertai hari ini dan seterusnya. Setiap langkah kami Tuhan, Engkau menyertai. Engkau jadikan kami berhasil dalam setiap apa yang kami lakukan. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, dan keluarga. Keluarga demi keluarga hari ini mengalami lawatan Tuhan. Biarlah kami waktu berjalan keluar tempat ini, penyertaan Tuhan itu terus bekerja dalam hidup kami. Dan saudara jangan takut, tidak ada mustahil buat Tuhan. Tidak ada ketakutan di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan meneguhkan, menguatkan engkau. Pegang terus janjinya. Dan biar tahun ini engkau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu. Engkau menyertai, memakai hamba-Mu dan pelayanannya, pengembalaannya. Lebih dan lebih lagi kami percaya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Pendeta Yuda Tuhan, untuk mengenapi rencana Tuhan di akhir zaman, mengenapi amanat agung Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap hamba Tuhan yang melayani hari ini. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Engkau berkati gereja-Mu, pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mengenapi panggilan ilahi yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu, juga semua gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Pondok Gede Plaza diberkati, Pondok Gede dan sekitarnya diberkati. Lawatan Tuhan terjadi di Pondok Gede Bekasi dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari arahkan hati kepada Tuhan. Angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera kepada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kasihnya, penyertaannya, penghiburannya menyertai kita dari hari ini hingga senantiasa Tuhan Yesus datang menyebut kita di alam permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selama-lamanya. Mari kita percaya sudah terima Tuhan, sama-sama kita berdoa. Amin, amin. Yesus berkati. See you again next week.